Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi semua. Puji Tuhan, kita ada di minggu yang pertama di bulan yang baru ini. Ini kita sudah masuk bulan yang keempat. Rasanya belum lama kita mengikuti buat acara Natal-Natal ini, udah masuk bulan yang keempat. Semua anugerah Tuhan. Kita jalani hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan, bahkan tahun dalam kebersamaan keluarga. Terutama kita minta tuntunan dari Tuhan kita. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Saya beri tema berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, mari kita baca bersama ayat 29, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Katakan amin. Bapak Ibu, kita masih ada dalam suasana Paskah, karena minggu lalu kita memperingati bagaimana Yesus mati di Golgota. Di Golgota ada kasih Tuhan tercurah, ada pengorbanan, ada pengampunan, ada penyucian, ada pergantian, di mana Yesus menanggung kutuk di Golgota supaya kita hidup dalam berkat Tuhan. Pada hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, pada hari yang ketiga, kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Sebenarnya hari Paskah itu, Bapak Ibu, hari Sabtu, Sabat, Sabtu. Pada perjanjian baru, Yesus bangkit pada hari-hari Minggu, itu hari yang pertama sebetulnya. Hari Minggu, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu, hari pertama. Salah satu alasan kenapa kita gereja Tuhan beribadah pada hari Minggu, karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu, di mana umat Tuhan bersekutu bersama-sama dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang hidup. Dia bangkit
menggenapi firman Tuhan yang ditulis di perjanjian lama maupun selama Yesus hidup, bahwa Yesus akan bangkit. Yesus bangkit dan memberikan pengharapan bagi semua orang yang percaya. Amin. Makanya ada lagu, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bapak Ibu, seberat apapun pergumulan kita, kalau kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, selalu ada harapan. Amin. Ada banyak orang yang putus asa, kehilangan pengharapan pada saat mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Mereka memiliki pengharapan. Kebangkitan Yesus memberikan harapan, memberikan kita hari esok, bahkan sampai pada kekekalan. Nah, ada cerita dari pasal 20 ini Bapak Ibu, sebelum murid-murid Yesus, sebelum Thomas berjumpa dengan Tuhan. Di ayat-ayat sebelumnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di satu rumah yang sama. Tetapi Thomas nggak ada. Pada saat Yesus bangkit, beberapa hari kemudian dia berjumpa dengan murid-muridnya dan dia memberkati mereka. Tetapi yang kurang di situ, Thomas nggak datang. Makanya ketika murid-murid ini bertemu dengan Thomas dan menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, dan Tuhan sudah bertemu dengan kami. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, 40 hari dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka mulai menceritakan bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Tetapi apa yang dikatakan oleh Thomas? Sebelum aku melihat, aku gak akan percaya. Sebelum aku mencucukkan tangan jariku ke tangannya yang berlubang paku, sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya yang lubang itu, aku gak percaya. Dan pada ayat yang ke-29, 28, 29, ketika Yesus bertemu dengan Thomas dan Tuhan Yesus bilang, ayo silakan cucukkanlah jarimu ke tanganku dan ke lambungku. Dan Tuhan berkata, berbahagialah. Kita lihat ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Kita nggak ada di Golgota waktu itu. Kita nggak ada di Timur Tengah atau di Palestina waktu itu. Kita ada hidup di generasi ini. Kita nggak lihat Yesus tersalib, tapi kita melihat dari firman Tuhan. Kitalah yang disebut berbahagia karena kita percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ternyata salah satu resep hidup yang berbahagia karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab dengan modal yang terutama kita percaya, kita memperoleh jaminan hidup baik sekarang maupun sampai pada kekekalan. Ada berbagai macam tipe orang yang mengikuti Yesus. Yang pertama, melihat dan percaya. Yohanes 20 ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita
ketika mereka melihat Tuhan. Ini di Yohanes 20 ayat 20. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan juga tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang bekas ditombak. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, yang pertama melihat dan percaya. Jadi dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kurang lebih 500 orang dan dia terangkat ke sorga. Jadi membuktikan benar-benar Tuhan Yesus hidup dan dia terangkat ke sorga. Kalau kita baca di dalam ayat pasal 20, ayat yang kita baca-baca tadi itu, ketika pintu ditutup rapat, mereka berkumpul di situ dan Yesus hadir. Kenapa Yesus bisa hadir? Karena dia Tuhan Maha Hadir. Dia bisa hadir di sini hari ini, saat ini. Dia juga bisa ada di Jember, dia juga ada di dimanapun. Sebab dia Tuhan Maha Hadir. Bapak Ibu berbahagia. Jadi ada tipe orang yang melihat dulu baru percaya. Pada saat Yesus datang, Yesus bangkit dari kematian, ada orang-orang yang lihat, setelah lihat baru percaya. Termasuk ada sekian murid-muridnya. Tapi berbalik lagi kepada perkataan Tuhan Yesus, berbahagia yang gak melihat namun percaya. Nah, kita lihat pada tipe yang kedua. Jadi mereka semua yang melihat Yesus dan percaya. Iman adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang iman tidak perlu melihat, namun iman itu tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tidak melihat dan tidak percaya. Yohanes pasal 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi ada orang yang tidak melihat dan tidak percaya. Dia mau percaya kalau dia betul-betul dia melihat, dia meraba. Inilah yang dinamakan iman Thomas. Bapak Ibu, beda dengan iman Abraham. Abraham sebelumnya dia tinggal di Ur Kasdim. Ada yang menuliskan bagian utara dari Irak sekarang. Makanya di sana ada banyak orang Kristen sampai hari ini. Nah, saudara, iman Abraham ketika dia ada di Ur Kasdim, Tuhan memanggil dia, Abraham, kamu harus berangkat ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Abraham nggak tahu. Sekarang nggak ada waktu itu nggak ada GPS ya, nggak ada map. Kita nggak bisa lihat di Google Map. Kalau sekarang kita mau kemana kita bisa lihat. Oh ini, bahkan tahu bangunannya. Kita bisa lihat jarak yang harus kita tempuh. Kita tinggal pilih lewat jalan mana. Enak sekali saudara sekarang. Kalau dulu saya ke Surabaya saya nggak hafal jalan. Paling jalur-jalur utama saja yang saya agak-agak tahu lah. Tapi kalau masuk-masuk di dalam gang-gang, lorong-lorongnya, waduh, nggak hafal saya. Tapi dengan bantuan Google Map atau Waze, kita bisa kemana saja. Pokoknya ada alamat lengkap. Mau di Surabaya, mau di Jakarta, jalan aja pasti nyampe. Asal ikuti rambu-rambu lalu lintas. Jangan melanggar. Nah saudara, waktu itu Abraham gak tahu, gak lihat. Tapi Tuhan panggil dan dia turut. Abraham dibenarkan
Karena iman. Yang walaupun dia belum melihat, tapi dia percaya. Ketika Tuhan minta anaknya satu-satunya, anak kandung yang dia dapat pada usia 100 tahun di Gunung Moria, untuk disuruh dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan iman dia datang. Dia bawa memang anaknya Ishak, pikul kayu untuk dikorbankan. Ishak bertanya, mana binatang yang akan dikorbankan? Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Itulah perbedaan iman dari Thomas dan iman dari Abraham. Jadi ada orang yang memang gak lihat dan gak mau percaya. Nah, yang berikutnya bisa melihat, sudah lihat tapi gak percaya. Yang ketiga ya, sudah lihat tapi gak percaya. Saya memberikan contoh imam-imam dan orang-orang Farisi. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, di situ Lazarus dibangkitkan setelah 4 hari meninggal. Lazarus dibangkitkan, ada banyak orang yang melihat. Yesus dibangkitkan, ada imam-imam dan ahli Taurat di sana. Tapi mereka bukan mau percaya, tapi mereka berusaha menyembunyikan fakta supaya orang-orang Yahudi enggak boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang sudah melihat tapi enggak percaya. Inilah tipe-tipe model-model yang ada orang yang ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka lihat Yesus, mereka lihat mujizat. 4.000 orang diberi makan dan masih sisa banyak dengan mujizat Tuhan. Mereka lihat Yesus, mereka lihat mujizat. Tapi kemudian ada sekian orang, sekian banyak yang mengundurkan diri. Iman mereka sudah melihat tapi enggak percaya. Ini iman yang mati, yang tidak menyelamatkan. Yang keempat, inilah golongan kita ya Bapak Ibu. Kita baca yang keempat, tidak melihat namun percaya. Tidak melihat namun percaya. Iman adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Terkadang iman tidak perlu melihat, namun tetap percaya pada Tuhan. Haleluya. Berbahagialah. Ini ayat yang kita pegang. Tuhan bilang berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Kita kan belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Kita nggak ikut Tuhan Yesus memberikan, melihat, melakukan mujizat demi mujizat. Kita mungkin masih lihat dari orang melukiskan. Kalau orang Eropa melukiskan wajah Tuhan Yesus dengan hidung yang mancung, mata mungkin kebiru-biruan atau kecoklatan, versi Eropa. Kalau orang Asia yang melukiskan berbeda, mungkin matanya agak sipit sedikit. Itu versi-versi. Kita belum melihat Yesus. Saudara, saya berkata, saya waktu lalu saya ingat sekali 29 tahun yang lalu kali selesai kami doa malam di gereja di Probolinggo. Saya tidur di karpet di gereja itu. Kami doa malam sampai jam 1 apa jam 2. Selesai itu yang lain pulang, saya tetap di gereja tertidur. Sudah antara tertidur dan tidak. Tiba-tiba Bapak Ibu, ini yang saya ingat, makanya saya ingat betul. Ada cahaya turun gini dan ada wajah yang berkilau ya, dengan tangan terbuka seperti ini Bapak Ibu. Saya ingat roh saya terangkat
saya tertidur di situ. Tubuh saya lagi terbaring, tapi roh saya terangkat, Bapak Ibu. Itu antara penglihatan atau mimpi, tapi saya melihat kalau memang roh saya terangkat terus itu mungkin sudah selesai ya, tapi Tuhan masih punya rencana waktu itu. Tapi saya pernah melihat wajah yang penuh dengan kemuliaan itu, saudaraku. Antara penglihatan atau mimpi itu. Dan saya ingat sudah mau hampir 30 tahun sampai sekarang. Tiba-tiba badan saya bisa bergerak lagi. Nah, saudaraku, pada dasarnya kita belum pernah melihat pribadi wajah Tuhan. Tapi kita percaya, kita yakin, dan kita nggak lihat ya, seperti angin kan kita nggak bisa lihat. Saya mendapatkan hembusan AC dari sini. Kita nggak bisa lihat hembusan itu, tapi kita bisa merasakan. Yang membuat kita berbahagia, kita nggak lihat wajah Tuhan, tapi Dia ada bersama kita. Kita nggak lihat langsung, tapi kita merasakan, meyakini Dia ada bersama dengan kita. Amin. Itulah yang Tuhan berkata, berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Kita percaya, Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kita nyanyikan, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, waktu senang, susah, waktu sehat, sakit. Ini iman, saudaraku. Lagu yang belum lama ini, Rengki Kuncoro, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu, ini syairnya, waktu kuat maupun lemah, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Artinya kita percaya Yesus Tuhan ada. Kita percaya yang menyelamatkan, bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Katakan amin. Berbahagia yang tidak melihat, namun percaya. Saya ingin memberikan beberapa ayat percaya yang menghidupkan, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan. Nah, kita lihat satu, kenapa kita butuh iman yang hidup? Kenapa kita butuh percaya kepada Tuhan tanpa ragu, percaya yang sungguh? Satu, kita berkenan karena percaya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-6 ya. Kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harap, tapi walaupun kita belum melihat, kita belum melihat sorga itu bagaimana, kita belum injak sorga itu, tapi kita percaya bahwa yang dituliskan di Alkitab itu benar, bahwa nanti akan ada penghakiman, dan orang yang percaya diselamatkan masuk ke sorga yang indah dan mulia, dan orang yang tidak percaya masuk ke tempat penderitaan yang kekal. Itu akan ada pemisahan. Kita belum ke sana, tapi kita percaya. Kita percaya bahwa setelah hidup kita berakhir di dunia ini, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Tuhan menyiapkan rumah kita di sorga. Kita belum lihat rumahnya itu tipe 36, 46 atau 70 atau lebih besar. Tapi kita percaya Tuhan siapkan bagi orang yang percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-6 dari Ibrani 11,
Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi dengan percaya kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Bapak Ibu, secara cepat mungkin kita lihat di LCD saja. Roma 10 ayat 9, ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ada 3 hal di sini. Dengan kita percaya kita dibenarkan, dengan kita percaya kita diselamatkan, dengan kita percaya Alkitab berkata tidak akan dipermalukan. Kita loncat ayat yang ke-16 dan 17. Tetapi semua orang yang telah menerima kabar baik itu, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat 17, 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Betapa penting kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya kepada dia dengan sungguh. Yang ketiga, kita melihat mujizat karena percaya pada Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Tolong ditampilkan Yohanes 11:40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Jadi ceritanya gini, ketika Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus suruh buka kubur pintu penutup kubur dari Lazarus. Marta berkata, Guru, dia itu sudah 4 hari meninggal. Secara medis banyak organ yang sudah rusak, mungkin sudah mulai bau. Tapi Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi dengan percaya kita melihat kemuliaan Allah, kita melihat mujizat, kita melihat pertolongan Tuhan. Percaya walaupun kita belum melihat. Amin. Kalau kita sudah melihat terus percaya, ya itu bukan iman lagi. Saudara, seperti kita berencana, kita butuh uang misalnya 50 juta. Kalau uang itu sudah ada, kita nggak perlu beriman lagi. Tapi kalau uang itu belum ada, kita mulai doakan, kita percaya dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan pintu, Tuhan kirimkan berkat. Belum melihat tapi percaya. Ketika kita punya iman, kita melihat kemuliaan Allah. Satu ayat tambahan. Jadi kita hidup karena percaya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita baca Habakuk 2 ayat yang keempat. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, hidup karena percaya. Ada laguku, hidup karena percaya,
refnya, aku punya Tuhan yang besar. Mari kita baca Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Katakan amin. Kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengundang para pelayan perjamuan Tuhan. Silakan maju ke depan. Bapak Ibu, semua keluarga yang mau ikut perjamuan Tuhan bisa juga mengajak anak-anak dengan iman, tapi dengan syarat kita harus tertib, kita harus menghormati hadirat Tuhan, pengorbanan Tuhan, kita menghormati tubuh dan darah Yesus. Kita percaya ada kuasa dalam perjamuan Tuhan ini. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, lagu yang Ku Hidup Karena Percaya. Nanti setelah pembagian baru kita balik. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu di dalammu. Amin Yesus. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Pengharapanku, hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenaran darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenaran darimu. Kami hidup karena percaya kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, yang bangkit dan memberikan pengharapan, dan memberikan hari esok, dan memberikan masa depan
bahkan sampai pada kekekalan. Ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman-Mu kami mendapatkan kekuatan dan pengajaran bahwa kami berbahagia walaupun kami belum melihat secara fisik jasmani, tapi dengan iman kami percaya pada Tuhan bahwa dengan iman ini akan menuntun kami pada pembenaran, pada keselamatan, pada kekudusan. Terima kasih, saat pagi ini kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Beberapa waktu, 1-2 menit ke depan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, mari kita membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau yang mengampuni kami. Tuhan, Engkau yang menyucikan roh, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah kami boleh menikmati tubuh dan darah Yesus. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan, sebab kami percaya di dalamnya ada mujizat Tuhan. Ketika hidup kami menyatu dengan Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih, kuduskan kami hamba-hamba-Mu yang akan membagikan perjamuan Tuhan ini. Kami terima perjamuan Tuhan pagi ini. Kami terima mujizat Tuhan. Kami terima kesembuhan. Kami terima kekuatan. Kami terima kemenangan bersama tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kau telah mati darimu, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi
Yesus mengambil roti dan membagikan kepada murid-muridnya, memecah-mecahkannya dan membagi ke murid-muridnya. Dan pada saat dia mengucap syukur, dia berkata lagi ini bukan roti, tapi dia berkata inilah tubuh, inilah darah. Jadi dengan iman kita angkat dengan percaya kita, seperti yang Yesus katakan, bahwa yang kita pegang dan bahwa yang kita minum dan kita makan tubuh dan darah Yesus. Kita mengangkat dengan tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan tubuh Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat cawan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita meminum darah Yesus yang menyucikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menikmati Tuhan, Engkau ada bersama kami. Kami telah menyatu dengan Tuhan dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalamnya ada kekuatan, ada mujizat. Segala kutuk dipatahkan, kami berjalan dalam berkat Tuhan. Kami berjalan dalam kekuatan-Mu, dalam anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, yang terus menopang kami hari lepas hari, tahun lepas tahun. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu. Bukan karena kebaikan kami, tapi oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab kami hidup oleh karena percaya. Kami diselamatkan oleh karena iman dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih Bapa yang baik. Kami berterima kasih Roh Kudus, Roh Kudus menopang kami. Roh Kudus jamah kami. Yes. Yesus, Yesus, terima kasih. Hirabalabas, hirabalabas, hirabalabas. Oh, terima kasih Tuhan.
Jamaah yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Hadir-Mu Tuhan, itulah kuat-Mu. Hadir-Mu Tuhan, memberi kemenangan bagi kami. Ya Allah, menyembah-Mu, aku memuji-Mu. Terima kasih, kami berterima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami terima berkat Tuhan dalam perjamuan Tuhan. Kami terima kekuatan baru, penghiburan, kemenangan, penyertaan Tuhan. Kami terima berkat dari firman-Mu yang terus menerangi jalan, hati dan pikiran kami. Dengan pertolongan Roh Tuhan, Roh Kudus, kami mau berjalan dan berkemenangan bersama-Mu ya Tuhan. Sebentar umat Tuhan akan memberikan korban persembahan, bahkan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap sorga, Tuhan yang menaungi, Tuhan yang memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.